Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, saya Adi, dosen tetap program studi manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat dengan PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat terkait dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam pemahaman konseptual maupun praktis di dalam mengelola sumber daya manusia di dalam suatu organisasi. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebanyak 3 dengan jumlah pertemuan sebanyak 14 kali, termasuk evaluasi pemahaman mata kuliah ini dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bobot penilaian perkuliahan mata kuliah ini dibagi dalam 4 aspek, yaitu kehadiran sebanyak 30%, ujian akhir semester 30%, kemudian tugas 20%, dan ujian tengah semester sebanyak 20% dengan total 100%. Adapun kemudian capaian pembelajaran dalam perkuliahan ini yang kita harapkan adalah yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua adalah menguasai berbagai metode pengambilan keputusan dalam manajemen. Dan yang ketiga adalah menguasai konsep-konsep manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang manajemen berdasarkan hasil analisis dan informasi data. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung dalam pengambilan keputusan. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah, yang pertama adalah mahasiswa mampu mendiskusikan isu-isu terkini dan bertanggung jawab yang kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia. Capaian selanjutnya yang kita harapkan adalah mahasiswa mampu memahami berbagai metode pengambilan keputusan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami berbagai konsep dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang menjadi dasar teori dan dalam mengelola sumber daya manusia secara efektif. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu mengambil keputusan dalam mengatasi masalah yang muncul dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dan capaian pembelajaran yang terakhir yang kita harapkan kepada mahasiswa adalah mampu menganalisis strategi secara tepat untuk mendukung dalam pengambilan keputusan manajemen. Untuk mencapai CPL tadi, maka ada bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, pentingnya manajemen sumber daya manusia. Yang kedua adalah strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga adalah perencanaan sumber daya manusia. Kemudian yang keempat adalah analisis dan rancang bangun pekerjaan. Yang kelima selanjutnya adalah rekrutmen tenaga kerja. Kemudian ada seleksi pegawai, kemudian ada penempatan pegawai. Untuk selanjutnya terkait dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini, untuk mencapai CPL dari mata kuliah ini adalah pengembangan sumber daya manusia, kemudian perencanaan karir, kemudian penilaian prestasi kerja, sistem imbalan, kemudian pemeliharaan dan materi. Yang terakhir adalah hubungan serikat pekerja dengan perusahaan dan masalah pemberhentian. Proses perkuliahan
ini dilakukan dengan tatap muka di ruang kelas dan online melalui Zoom dan Google Meet dengan pendekatan pengajaran berfokus pada mahasiswa, di mana peran dosen hanya sebagai pengarah dan memberikan penguatan pemahaman terhadap materi yang didiskusikan oleh mahasiswa. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kami tampilkan cuplikan video pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmatnya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan di dalam mengkaji materi kita selanjutnya terkait dari rekrutmen tenaga kerja. Namun sebelum itu, agar pertemuan hari ini bermanfaat bagi kita semua, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Berdasarkan keyakinan kita masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Oke, adik-adik mahasiswa, seperti biasa di dalam pertemuan kita, sebelum kita memulai perkuliahan dengan materi yang terbaru, kita biasanya kan melakukan review pertemuan sebelumnya terkait dari perencanaan sumber daya manusia. Sekiranya ada mahasiswa ada yang kemudian ingin didiskusikan atau yang ditanyakan, silakan. Atau ada yang ingin memberikan komentar terkait dari apa saja yang kemudian adik-adik pahami terkait dari perencanaan sumber daya manusia. Ada yang mau berkomentar? Atau ada yang bisa memberikan suatu informasi apa sebenarnya yang menjadi dasar pemikiran di dalam perencanaan sumber daya manusia? Oke, silakan. Dasar pemikiran dalam membuat perencanaan sumber daya manusia, yaitu penuaian kewajiban sosial organisasi. Terus ada juga pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada pencapaian tujuan-tujuan pribadi para anggota organisasi yang bersangkutan. Oke, terima kasih. Saya kira adik-adik sudah paham ya materi sebelumnya, dan saya pikir bahwa kita bisa lanjut di materi berikutnya, yaitu rekrutmen tenaga kerja. Seperti kita ketahui ya, bahwa rekrutmen ini adalah suatu hal yang paling mendasar dalam suatu organisasi. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Begitu pula di dalam suatu organisasi ya, setiap orang ada masanya di mana dia punya keterbatasan waktu untuk tetap aktif dalam kegiatan atau kinerja atau aktivitas organisasi yang dilakukan. Nah, adapun kemudian tujuan dari rekrutmen ini kita bahas hari ini. Semoga di dalam mempelajari materi ini adik-adik bisa paham nantinya terkait dari apa sebenarnya dari rekrutmen itu sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana adik-adik bisa memahami nantinya proses rekrutmen. Bila mana nanti adik-adik berada dalam suatu organisasi dan menjadi pengambil kebijakan dalam suatu organisasi, maka adik-adik harus bisa memahami proses rekrutmen. Terlebih lagi ketika adik-adik berada pada level manajer ya, maka adik-adik punya tugas dan tanggung jawab bagaimana melakukan suatu namanya rekrutmen. Maka proses ini harus kemudian adik-adik pahami. Nah, tujuan yang ketiga adalah di dalam materi ini ya, kita akan berbicara nantinya cara atau metode seperti apa yang akan dilakukan dalam proses rekrutmen. Jadi adik-adik ya, ini nantinya harapan kita ya, setelah mempelajari, setelah mendiskusikan materi kita terkait rekrutmen, maka ini yang harus dipahami. Apa sebenarnya itu rekrutmen, apa kemudian prosesnya, kemudian metodenya seperti apa ya. Oke, di situ ya. Nah ini saya kira adalah pertanyaan brainstorming ya, membuka wawasan ya, membuka cara berpikir kita. Kenapa kemudian kita harus melakukan sebuah rekrutmen ya? Apa kemudian dasarnya? Atau pentingkah kita harus melakukan sebuah rekrutmen atau tidak?
Nah, saya kira adik-adik yang punya pemahaman mendasar mungkin terkait dari apakah perlu kita adakan namanya rekrutmen atau seperti apa. Ada yang bisa berkomentar? Kira-kira apa sih perlunya rekrutmen itu? Kalau bahasa gaulnya mungkin begini, perlukah kita membangun suatu hubungan emosional? Perlukah kemudian saya kenal dengan Anda? Perlu. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa alasannya kenapa mesti perlu? Sama dengan pertanyaan ini, kenapa kita harus melakukan yang namanya rekrutmen? Apa kira-kira dasarnya? Untuk mencari sebanyak-banyaknya pelamar untuk mencapai suatu organisasi, Pak. Misi-misi organisasi, Pak. Oke, ada yang lain? Kenapa kira-kira harus kita adakan namanya rekrutmen? Agar kita tahu potensi orang yang kayak mau melamar kerja, harus ada rekrutmen supaya ditahu kemampuan seseorang itu untuk masuk di perusahaan kita seperti apa. Oke, intinya adalah ingin memahami kompetensi orang yang kemudian kita butuhkan, ya. Tuh, kemudian ada lagi yang bisa berkomentar kenapa kemudian kita harus melakukan rekrutmen? Ada lagi? Ya, saya kira adik-adik yang diinformasikan tadi itu adalah, saya kira ya tidak salah, tetapi masih perlu kemudian kita lakukan perbaikan. Nah, kalau kita bertanya perlu, berarti adalah jawabannya adalah perlu. Kenapa? Karena tadi dasar tadi informasi awal bahwa setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Dalam arti apa? Di suatu organisasi, ya, ada yang namanya masa pensiun, ada yang namanya bisa jadi perluasan organisasi, ya. Ada namanya tugas dan tanggung jawab yang harus kemudian dilaksanakan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah tugas itu sudah bisa diakomodir oleh orang-orang yang berada di dalam atau belum? Berarti kita harus melakukan namanya analisis, ya. Analisis sumber daya manusia dan kinerja yang harus kemudian dilakukan. Kalau misalnya dalam analisis kita, kita punya sumber daya hanya 10, kemudian tugas dan tanggung jawabnya 1000. Pertanyaannya adalah, bisakah tidak dilaksanakan dari jumlah SDM kita yang dimiliki dengan tugas dan tanggung jawab seperti itu? Kalau jawabannya tidak, berarti kita harus melakukan namanya rekrutmen. Kemudian ada namanya juga masa pensiunnya, waktu pensiun, ya, waktu pensiun. Nah, artinya apa? Kalau sudah kita memahami seperti itu, maka kita harus melakukan yang namanya rekrutmen. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita melakukan rekrutmen pada saat orang pensiun atau sebelum pensiun? Sebelum, ya. Karena kenapa? Ada masa yang kemudian tidak boleh terlewatkan. Ada waktu yang harus kemudian terus diisi untuk aktivitas itu sendiri. Karena kenapa? Kapan berada pada masa pensiun, kita punya SDM, baru kita kemudian laksanakan namanya rekrutmen, maka itu adalah bisa jadi ada space waktu yang kemudian terbuang dalam kinerja itu sendiri. Maka, oke, cukup? Ada yang bisa ditanyakan? Cukup. Kita lanjut, ya. Nah, ini beberapa pengertian rekrutmen dari para ahli, ya. Dari para ahli yang pertama adalah Mardianto, ya. Dia mengatakan begini, rekrutmen itu adalah proses untuk mendapatkan calon karyawan yang memiliki kemampuan yang relevan dengan kualifikasi dan kebutuhan perusahaan. Tadi ada yang menjawab, ya, untuk mendapatkan karyawan yang memiliki kemampuan dalam hal ini bahwa harus kemudian kita analisis, ya, job deskripsinya seperti apa, kualifikasi pendidikannya seperti apa yang dibutuhkan dalam organisasi. Kalau kemudian kita sudah bisa melihat di organisasi ini mengharapkan kemampuan seperti apa, maka otomatis kita sudah bisa berbicara tentang kriteria di dalam proses pencarian atau proses merekrut yang namanya calon pelamar, ya. Karena dasarnya di sini,
Dasarnya untuk melihat kriteria seperti apa nantinya kita akan butuh itu berdasarkan dari analisis tadi ya, analisis internal ya, baik dari segi kemampuannya, baik dari segi karakteristik, kemudian tugas dan tanggung jawabnya itu harus harus dipahami secara baik dan benar. Kapan kemudian kita tidak bisa memahami itu, maka yakin dan percaya bisa jadi nanti adik-adik salah menentukan kriteria seperti apa yang Anda butuhkan. Kan begitu? Kualifikasi seperti apa yang Anda butuhkan ya. Sama ya, bahasa sederhananya ya, bahasa gaulnya kalau adik-adik kita bicara hari ini, adik-adik mungkin bertanya kriteria calon seperti apa sih yang harus menjadi pembimbing saya di masa yang akan datang. Kan gitu ya, artinya sudah adik-adik sudah bisa mengenali dirinya Anda dulu, baru kemudian menetapkan kriteria seperti apa yang saya cari. Kan begitu. Kalau adik-adik bukan pemarah misalnya, kemudian cari juga yang kriterianya calon pemarah, kan tidak logis juga. Artinya bahwa ya harus kita imbangi ya. Kalau misalnya di organisasi punya namanya ahli di bidang IT, maka kriterianya juga harus ya ahli di bidang IT. Kan begitu dasarnya untuk ya mencari yang namanya calon pelamar. Oke ya, kualifikasi itu adalah perusahaan. Jadi harus ada namanya analisis internal, analisis ya, pada suatu organisasi. Oke, kita lanjut. Kemudian berdasarkan dari pendapat Rifai yang mengatakan bahwa proses rekrutmen untuk memperoleh sumber daya manusia atau karyawan ya, yang memiliki kualitas untuk menduduki jabatan atau pekerjaan di dalam perusahaan ya. Tadi saya sudah singgung juga jabatan apa yang kosong. Kalau kita sudah analisis misalnya, oh di bidang produksi yang kosong misalnya, berapa orang yang dibutuhkan di bagian produksi ya kan? Nah dengan begitu kita sudah bisa menentukan nanti yang saya mau rekrut ini ya, mungkin ijazahnya adalah dia ahli di manajemen, tetapi konsentrasinya harus di produksi misalnya. Kita tidak mungkin akan mencari yang namanya pemasaran, sementara kita butuhkan adalah orang-orang yang harus bisa menduduki namanya itu tadi posisi di produksi. Kan gitu ya. Jadi harus sesuai dengan apa yang kemudian dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan dari Simamora yang mengatakan serangkaian kegiatan untuk mencari pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, serta pengetahuan yang dibutuhkan untuk menutupi kekurangan teridentifikasi dalam rencana. Nah, saya kira tadi ini untuk menutupi kekurangan tadi sama dengan tadi untuk menutupi jabatan, ya. Kekurangan tadi seperti hasil analisis internal. Kemudian motivasi, kemampuan ini dari aspek calon karyawan, ya. Motivasi bisa jadi nanti ya, hanya orang-orang ini hanya sebatas ingin mencoba. Dia masukkan lamaran coba-coba, ya namanya lamaran coba-coba, ya lamaran coba-coba. Makanya ada yang dimaksud dengan serangkaian kegiatan untuk menguji tadi, jika kau tidak coba-coba ini melamar, ada yang memang niat untuk bekerja. Karena jangan sampai misalnya kriteria secara administrasi itu sudah sesuai yang kita butuhkan, tapi ini lagi dia tidak punya motivasi yang serius untuk bekerja, hanya sebatas coba-coba. Akhirnya apa yang terjadi? Biar dia juga masuk, ya kinerjanya bisa jadi tidak sesuai diharapkan oleh perusahaan karena tadi motivasinya kurang. Salah satu teori mengatakan bahwa kinerja itu bagus ketika motivasinya juga bagus. Kan gitu. Kalau motivasinya tidak bagus, berarti kinerjanya juga bisa tidak bagus. Makanya perlu ada namanya proses seleksi serangkaian. Kemudian yang terakhir sebagai kesimpulan mengatakan bahwa rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan dan menarik pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Proses mencari. Nah, saya kira bahwa kalau kita berbicara tentang proses,
berarti kita harus memahami dari mana kita memulai ini pencarian. Apa kita kemudian langsung mencari? Apakah kemudian kita langsung menentukan kriteria seperti apa? Tadi saya sudah singgung bahwa harus diawali dengan analisis kebutuhan organisasi atau analisis kebutuhan internal. Dasarnya itulah baru kita yang namanya proses pencarian disebar mitme. Apakah kemudian nantinya pencarian secara internal? Kalau internal kan biasanya begini, ya. Memang ada kekosongan misalnya di level manajer, ya. Tetapi kita berkeinginan untuk memberikan kesempatan orang-orang yang di bawah untuk berada pada level itu, mengisi kekosongan itu. Itu namanya perekrutan secara internal. Prosesnya seperti apa? Ya. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan? Oke, itu ada ya. Oke, lanjut di slide selanjutnya. Nah ini tadi, ya. Dalam proses rekrutmen tadi, kita mulai dari mana? Ini saya sudah katakan dari awal, harus diawali dengan analisis kebutuhan. Lagi-lagi analisis kebutuhan. Oke, saya gambarkan tadi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Harus kenali kita punya kemauan seperti apa, kenali kemauan dari perusahaan seperti apa, kekurangannya apa, gitu kan, kualifikasi yang dibutuhkan seperti apa. Kalau kita butuh ahli IT, ya yang harus dicari adalah ahli IT, kan gitu, ya. Sama seperti tadi, kalau Anda pemarah, Anda kan tidak mungkin harus mencari orang pemarah juga, kan gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Nah, kemudian tahap selanjutnya, ketika sudah kita pahami kebutuhannya, kita sudah tahu kompetensi apa yang dibutuhkan, kualifikasinya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, maka kita lakukanlah pencarian. Pencarian ada dua, ada internal dan ada eksternal. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita berbicara internal, bilang begini, saya cari jodoh, keluarga ketemu, kan begitu. Kalau eksternal berarti orang lain, sama di dalam organisasi. Kalau pencarian internal berarti orang-orang atau karyawan yang berada dalam organisasi itu diberikan kesempatan, ya. Biasanya adalah promosi, ya, promosi. Pasarannya adalah promosi. Nah, kalau kita berbicara tentang pencarian eksternal, nah saya kira banyak hal yang bisa dilakukan, ya. Bisa melakukan penyebaran brosur-brosur itu, bisa juga menggunakan pihak ketiga, ya, penyedia jasa. Kan sekarang sudah banyak yang penyedia itu. Artinya kalau kita butuh ahli IT, cari misalnya di sekolah yang kemudian memang menggeluti IT, ya, kerjasama. Ya. Kemudian memang sudah ada perusahaan memang ya, bisa menjadi pihak ketiga. Ya. Kemudian tahapan ketiga adalah seleksi. Nah, proses seleksi ini adalah proses eliminasi. Siapakah yang tidak sesuai dengan kriteriaku? Biar 1000 datang, kalau tidak sesuai kriteriaku, sudah tidak ada terima. Ya. Yang pertama seleksi administrasi, sudah itu kemampuan, sudah itu apa lagi? Wawancara. Nah, kalau administrasi selesai, tidak ada masalah. Tes lagi kemampuannya, termasuk tadi motivasinya, betul kayak itu bermotivasi atau tidak, betul kayak itu dia punya kemampuan atau tidak. Dan jangan sampai hanya sebatas ijazah sarjana ekonomi, ya, ditanya terkait dari rekrutmen, Anda tidak tahu. Nah, ini masalah. Artinya memang hanya sebatas mencoba, ya. Tidak ada motivasi. Kalau ada motivasi berarti kita terdorong untuk memahami sebenarnya materi-materinya, kegiatan-kegiatan seperti apa secara konseptual. Oke. Nah, yang terakhir adalah penempatan. Nah, inilah penempatan akhir dari proses akhir dari rekrutmen. Siapa yang tepat untuk mengisi posisi yang kosong? Kalau bahasa gaulnya, siapa yang tepat untuk mengisi hati yang kosong? Kan gitu ya? Nah, apa tadi yang harus dipahami berdasarkan ini tadi?
Nah, kalau kita tadi sudah tahu, oh ahli IT saya butuhkan di sini. Kemudian kita sudah dapatkan, oh ahli IT ada satu. Kita sudah tempatkan di tadi posisi IT. Kan tidak mungkin orang pemasaran kita tempatkan dia di IT. Ya. Ini menjadi suatu fenomena ya, fenomena yang bisa menjadikan kegagalan dalam proses seleksi ketika penempatan itu tidak tepat. Ya. Tidak sesuai bidangnya, tidak punya kompetensi di bidang itu, kita tempatkan di bidang misalnya IT. Ya. Saya kira gambaran sederhananya kita sudah bisa lihat adik-adik ya. Kalau adik-adik suka nonton berita, saya kira penyebab utamanya adalah ini penempatan posisi. Ya. Ditempatkan di direktur kesehatan, tapi backgroundnya adalah ekonomi pendidikannya. Dia tidak punya sama sekali misalnya background pendidikan kesehatan, bagaimana caranya? Kan ini masalah ya, makanya harus berada pada kata tepat. Siapa yang tepat untuk tempat yang tepat? Kan itu masalahnya. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Adik-adik, mahasiswa yang lain ada yang mau ditanyakan? Rostinan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Iya, ada Pak. Oke, saya kira adik-adik ya dari slide awal sampai proses rekrutmen, adik-adik sudah bisa memahami ya, sudah bisa memahami materi kita hari ini. Ya. Sehingga saya kira pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini ya. Namun sebelum saya tutup ya, seperti biasa setelah materi kita selesai, maka tugasnya adalah membuat video resume ya, membuat video resume dengan durasi ya minimal 3 menit dan paling lama 5 menit. Oke. Ya, jadi mahasiswa. Saya kira cukup ya materinya kita hari ini. Terima kasih. Saya kira ucapan mulai taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.